Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kecerdasan sosial, ketampanan, kesehatan fisik, atau IQ sebagai penentu kesuksesan? Yuk simak video ini sampai selesai. Pada kali ini kita akan membahas tentang attribution theory, self-determination theory, growth mindset and fixed mindset, dan grit theory. Yang pertama yaitu attribution theory atau teori atribusi. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu mengatribusikan penyebab ke perilaku. Teori atribusi berkaitan dengan bagaimana individu menafsirkan peristiwa dan bagaimana ini berhubungan dengan pemikiran mereka dan perilaku. 3 proses tahapan yang mendasari atribusi. Yang pertama yaitu orang tersebut harus merasakan atau mengamati perilaku. Dan yang kedua, harus percaya bahwa perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, orang tersebut harus menentukan apakah mereka dipaksa melakukan perilaku atau tidak. Dalam hal ini, penyebabnya dikaitkan dengan orang lain. Keberhasilan atau kegagalan cenderung dikaitkan dengan beberapa faktor seperti kemampuan, yaitu sejauh mana kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, usaha, seberapa besar usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, kesulitan, seberapa mudah atau sulit tugas tersebut. Dan yang keempat yaitu keberuntungan, nasib baik atau buruk. Bagaimana atribusi mempengaruhi emosi, kognisi, dan tingkah laku? Yang pertama yaitu atribusi mempengaruhi reaksi emosional peserta didik terhadap keberhasilan dan kegagalan. Yang kedua yaitu atribusi berdampak pada ekspektasi peserta didik terhadap kesuksesan dan kegagalan di masa depan. Yang ketiga yaitu atribusi mempengaruhi usaha dan ketekunan peserta didik, yang dimana kesuksesan dan kegagalan itu dapat dicapai dari seberapa besar usaha yang ia lakukan. Yang terakhir yaitu atribusi mempengaruhi strategi pembelajaran dalam kelas, dan penampilan juga sangat penting bagi setiap orang untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua yaitu self-determination theory atau teori determinasi diri. Apa itu teori determinasi diri? Istilah determinasi diri mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri, membuat pilihan yang meyakinkan dan berpikir sendiri, menghubungkan kepribadian, motivasi manusia, dan fungsi optimal. Ada 2 jenis motivasi utama yaitu intrinsik dan ekstrinsik, dan keduanya merupakan kekuatan yang kuat dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita berperilaku. Ada 3 kebutuhan psikologis. Yang pertama yaitu kompetensi. Kebutuhan lain menyangkut prestasi, pengetahuan, dan keterampilan. Orang memiliki kebutuhan untuk membangun kompetensi mereka dan mengembangkan penguasaan atas tugas yang penting bagi mereka. Yang kedua yaitu otonomi. Orang memiliki kebutuhan untuk merasa bahwa mereka adalah tuan atau nasib mereka sendiri, dan bahwa mereka setidaknya memiliki kebutuhan untuk merasa bahwa mereka mengendalikan perilaku mereka sendiri. Yang ketiga, relatedness atau koneksi. Orang perlu memiliki hubungan baik dengan orang lain. Masing-masing dari kita membutuhkan orang lain dalam bekerja sama. Ada 3 dimensi determinasi. Yang pertama yaitu emotivation. Emotivation non-regulasi, yaitu seseorang apatis, tidak ada motivasi dalam diri untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua yaitu motivasi intrinsik, terbagi menjadi 4, yaitu external regulation. Seseorang melakukan sesuatu karena adanya reward atau mengharapkan hadiah. Yang kedua, interjected regulation, yaitu seseorang melakukan sesuatu agar dianggap memiliki kelebihan atau dapat melakukan sesuatu untuk meningkatkan self-esteem atau harga diri. Yang ketiga, identified regulation, yaitu seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan goals dan value, jadi dia belajar dengan baik.
Dan yang terakhir yaitu integrated regulation, yaitu dia menganggap bahwa belajar merupakan sesuatu yang baik. Yang ketiga, intrinsic motivation, yaitu seseorang melakukan sesuatu karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terkait ilmu pengetahuan. Ia sangat semangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu growth mindset dan fixed mindset. Fixed mindset. Orang percaya bahwa kecerdasan mereka adalah sesuatu yang tetap dan statis. Growth mindset yaitu kecerdasan dan bakat dapat ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Growth mindset ini juga memandang kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. Fixed mindset dan growth mindset. Yang pertama yaitu kritik. Fixed mindset tidak mampu menghadapi kritik, sedangkan growth mindset memberi dan menerima kritik dari orang lain. Yang kedua, kecerdasan. Fixed mindset, kecerdasan dan bakat bersifat statis dan tidak berkembang, sedangkan growth mindset, kecerdasan dan bakat itu bersifat dinamis. Yang ketiga, tantangan. Fixed mindset menghindari yang namanya tantangan, sedangkan growth mindset, tantangan itu dianggap sebagai peluang. Yang keempat, rintangan. Fixed mindset, jika menghadapi rintangan atau halangan, dia mudah menyerah. Sedangkan growth mindset, dia akan gigih melakukan sesuatu apapun yang ia hadapi. Selanjutnya yaitu usaha. Fixed mindset, jika dia berusaha, dia akan menganggap dirinya bodoh. Sedangkan growth mindset, berusaha merupakan jalan untuk menguasai suatu hal. Yang keenam yaitu kesuksesan. Fixed mindset, dia terancam dengan kesuksesan orang lain. Sedangkan growth mindset terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Yang ketujuh, tentang fokus. Fixed mindset fokus pada hasil bukan proses, sedangkan growth mindset fokus pada proses bukan hasil. Yang keempat yaitu grit theory atau teori grit. Dalam video yang dijelaskan oleh Angela Duckworth, ia mengatakan bahwa IQ bukanlah satu-satunya perbedaan antara siswa A dan B. Suatu ketika, dia memberikan kuis atau pertanyaan. Ada beberapa anak yang memiliki IQ yang tinggi tidak melakukan yang terbaik. Dia berpikir bahwa pelajaran matematika itu sulit, tetapi konsep ini bukan tidak mungkin, dan yakin bahwa setiap siswa bisa mempelajari materi jika mereka bekerja keras cukup lama. Dalam pendidikan, satu hal yang kita tahu bagaimana mengukur yang terbaik adalah IQ. Tetapi, bagaimana jika berhasil di sekolah dan dalam kehidupan? Tergantung dari kemampuan Anda untuk belajar dengan cepat dan mudah. Siapa yang akan menjadi yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar bagi siswa? Siapa yang akan mendapatkan uang yang paling banyak? Suatu karakter muncul sebagai keberhasilan signifikan, dan itu bukan kecerdasan sosial, bukan ketampanan, bukan kesehatan fisik, dan itu bukan IQ. Tetapi itu adalah grit. Grit adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Grit memiliki stamina menempel dengan masa depan Anda. Hari demi hari, bukan hanya untuk seminggu, bukan untuk sebulan, tapi selama bertahun-tahun, dan bekerja sangat keras untuk mewujudkan masa depan itu. Grit menjalani kehidupan seperti maraton, bukan spirit. Beberapa tahun kemudian, Angela Duckworth mulai belajar grit di sekolah umum Chicago, kemudian bertanya pada ribuan siswa sekolah menengah pertama untuk mengambil kuesioner grit dan menunggu beberapa tahun untuk melihat siapa yang akan lulus. Ternyata, anak yang lebih giat grit secara signifikan lebih mungkin untuk lulus. Jadi, kecerdasan sosial, ketampanan, kesehatan fisik, dan IQ bukan tolak ukur kesuksesan. Tetapi grit adalah penentu utama kesuksesan seseorang. Teori yang dikembangkan oleh Universitas Stanford oleh Carol Dweck, yaitu
Grade tidak berhubungan atau berbanding terbalik dengan ukuran bakat. Kemampuan untuk belajar itu tidak tetap, namun dapat berubah dengan usaha yang Anda lakukan.